is a brilliant Central America engineer and inventor born in he gave focus on designing the alternating current electrical system which is still used today to transmit power across long distance. Betul Pak? Non as an visionary mind Tesla presented over 300 during his lifetime, including the Tesla coil and Tesla pneumatic was away in 1,904 leaving a legacy that built the foundation of modern electrical power networks.
Oke, terus ada high voltage grid. Di sini
Kalau yang atas? Oh, yang atas ya. Investa. Kalau berfungsinya yang mana? Desain. Sama? Kalau yang bawah? Kalau yang bawah, one. Tuh. Kalau komplimennya? Komplimennya yang mana? Nah, komplimennya dari yang ada komplimen, tapi sebut pelengkap kayak gini, AC Power Transmission System. Terus ada yang itu disebut komplimen. Oke? Saya paham? Nanti ditanya ya. Nah, oke. Di sini harus melek, yang matanya semuanya harus melek. Jangan ada yang main HP. Terus lihat di sini. Ini harus dihidupkan kayak apa namanya? Kosong. Ini kosong juga, ini kosong juga. Gitu. Itu kosong. Nggak ada depannya. Ada. Oke, oke. Kayak gini deh. Ayo kita buka. Nah, lagi apa kamu? Yeay, Aduh, ya. nanti ada waktu kayak main game ada terus belajar. Gimana? Kalian sebenarnya main game itu kan 6 jam ya biasanya. Kalau belajar kan 2 jam belajar. Kalau misalnya sampai rumah juga biasanya main game kan. Kalau buat masak. Nah, di sini ada nominal sentence atau kalimat nominal. Jadi kalimat nominal ini kalimat coba baca. Ada yang mau buat? Kamu udah dulu ya? Ini dulu, yang main dulu. Ada yang mau baca? Itu tuh depan tuh. Atas kalimat nominal adalah ini ada rumus ya. Simple complex atau nominal part. Subject plus was atau verb ditambah objektif, adjektif, noun sama verb. Kalau perhatikan ya. Nah, terus ini ada pesan subject. To be itu tadi kata terus past tense. Di sini ada was. Was itu digunakan untuk subjek. Nah, was itu digunakan untuk subjek. Biasanya was itu diawali sama I, he, she, it, gitu kan? Terus ada verb. Verb itu digunakan subjek you, we, they. Nah, jadi di sini namanya oh izin ya Mbak. Nah, jadi di sini tuh bisa dibedakan ya. Was itu buat singular atau tunggal kayak I, he, she, it. Nah, word itu digunakan untuk plural atau jamak. Jamak itu banyak ya. Kayak they itu kan banyak kan. Macam-macam ya. Kalau misalkan he, she itu kayak he, kamu iya apa sih? Kalau she di sini siapa? Iya, banyak. Banyak saya juga. Bisa disebut. Ya harus paham. Nah, cewek. Ini kan rekam enggak? Iya, rekam. Masih berjalan. Arahkan ke sana dulu. Saya dulu.
Tadi Thomas Tesla. Nikola Tesla. Mm-mm. Ada Ada di skripnya di dalam. Teksnya. Tentang itu ada activity day atau jamak ya. Terus contoh kalimatnya atau kata bundanya Nikola Tesla. Nah ini Nikola Tesla itu subject. Terus ada was tadi to be kata penghubung visionary. Di sini ada verb to terus electrical engineer. Nah di sini sebagai komplement. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah Nikola Tesla adalah seorang insinyur listrik yang visioner. Kayak yang tadi visioner itu masa depan, dia masa depan. Terus ada adjective, di sini ada kata sifat. Contohnya di sini ada day. Day itu tadi apa? Plural atau singular? Plural atau singular? Di atas di sini juga ada. They were. Ini kenapa pakai were? Karena sebelum tadi ya. Karena sebelum tadi jadi pakai were. Iya. Nah, jadi ini kata kuncinya. They were. They were fascinated. Fascinated itu Yang kayak tadi. fascinated itu kan Terus ada by this invention. Nah, itu completed ya. Kalau tadi yang kalau di bahasa Indonesia ada mestinya tak bisa. Kan dari rumusnya tadi nominal saja. Kalau nominal kan cuma diikuti kata sifat, kata benda atau keterangan. Tapi kalau di fascinated itu kan Ada. tiga itu kan kalimat pasti. Nanti kalau misalnya dia sama aja ya kayak yang tadi. anak tanya, Was kalau ini anaknya kritis, subject, was tadi. dia juga Kenapa pakai nomor di? 3 Karena itu nanti jadi berubah apa singular. Terus ada he's in laboratory all night. Karena itu komplimen. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Tadi Nikola Tesla itu berbentuk singular atau plural? Singular, oke betul. Terus kalau he itu singular atau plural? Coba sebutin pluralnya itu apa aja? Oke, ini sampai sini ya. Oke, terus kita lanjut. Di sini ada text structure or biographical. Oke, di sini ada biographical text basis three main parts. Jadi terdiri dari 3 aspek. Yang satu ada orientation atau introduction. Oke, jadi in this section introduce subject of the biography provides background information including. Nah, jadi di orientation ini diisi bisa nama orang itu sendiri, kayak tadi Presiden Cristiano Ronaldo. Terus di mana sih mereka lahir? Nah, itu masuk ke orientation. Nah, terus general personality itu kayak pribadi yang umumnya beliau itu diletak di mana? Nah, di orientation. Terus ada the key reason why they are famous significant. Nah, jadi ada alasan apa sih kayak mereka itu famous. Nah, itu dicantuminnya di orientation ya. Nanti ada example-nya atau contohnya ya. Jadi kita ada bisa lihat contohnya. Terus ada
dia harus ditanyakan yang ngarahnya ke deskip. Nah, Jadi aspek kedua ini mencegah kalau sebenarnya ini mainnya main dari semua segala aspek. Oke, jadi di sini biasanya menceritakan kayak background pendidikannya, terus kayak Cristiano Ronaldo ini biasanya harus kayak harus struggle banget, berusaha banget kayak di karirnya itu kayak gimana nanti sampai dijelasin di aspek kedua. Nah, terus dan seterusnya ya. Oke, yang terakhir ada reorientation. Ini bisa disebut conclusion. Conclusion itu simpulan. Ya, simpulan dari semua aspek ini. Ada orientation, ada series, ada. Cuma di sini di ringkas ya, jadi yang compact gitu. Nah, di sini ada reorientation atau final design. Jadi this actualization summarizes person's life and my life. Jadi keseluruhan dari orientation, philosophy ada ya sebenarnya. Jadi ini lumayan juga kalau misalnya mau kalau itu jadi sampai sana ada yang nanti akan pelajari. Ya. Nah, Tadi ini loh. simple text analysis. Ini Mau pelajari. sampelnya ya, contoh. Recon kan artinya Terus Harusnya tadi dulu yang dijelasin. penjelasan tentang mau mempelajari bagian anak kita nanti belajar ya akan belajar ini. Tadi sedari awal udah kok ada Udah. instruksinya. Udah diumumin apa aja yang mau kita pelajari. ayo istri gak apa-apa. Oh iya, ayo ke depan, ke depan. Siapa yang Hasilnya dari SMP. Apa? Mereka itu dari SMP pendidikan bahasa Inggris secara itu sebenarnya salahnya di SMP misalnya ya anak SD itu kan sekarang nggak pakai bahasa Inggris kecuali itu masuk SMP dia mirip bacaannya punya Inggris ini enggak ya ada genre-nya reading baca dikasih Identifikasi teksnya. iya baca sama kebanyakan tarik bahasa nah itu tadi mereka itu sekarang jarang sekali mengajarkan grammarnya apalagi bacanya hampir tidak ada kita yang SMK
kan tertinggal lebih maju. Ini tetap kalau kita memperbaiki lanjut terlalu berat bertanya aja. Kalau kamu masuk siapa yang mau? Adalah kami itu mesti yang manual, yang pakai HP. Saya juga selalu tekankan. Makanya kemarin yang nggak bawa buka aja saya sendiri. Kalau dulu nggak mau kamu saya tidak kata berapa lima. Tapi ya tadi akhirnya mereka terlalu akan mau terjadi. Karena nanti kalau mereka bawa kamu tanya apa saja, Iya. itu masuk. Nah, sekarang ada wacana hampir kita pas pelajaran besok murni pakai ya sudah lagi. Kalau di sini bawa HP kayak dibebasin mereka pegang sendiri gitu. Semua sekolah seperti itu. Karena kan Nggak ada jamnya gitu. ya ini lagi dikembalikan ke dulu. Permasalahannya kan mereka bawa HP itu kan saat COVID itu mereka ya selama 2020 setahun atau 2 tahun mereka online dulu. Oh, di sekolah juga mereka masih online karena belum. Kalau dulu sampai itu tahun 2019 ini tantangannya bukan bahasa Inggris. Kamu tuh nggak ngerti mereka itu jawab atau mereka musik. Menjelaskan apa biasanya? Orientation itu biasanya menjelaskan tentang yang besar. Nama kedua. Apa lagi? Apa lagi? Tempat parkiran juga ada. Terus apa lagi? Sini sama ibunya tadi apa? Kenapa dia bisa preman? Sinovi kan? Yang lama. Apa lagi? Kenapa dia bisa preman? Sama pada biasa preman, secara general. Oke, terus reorientationnya apa? Tahu? Menceritakan tentang keseluruhan atau bisa disebut picture. Oke, di sini ada sekitar 30 sampai 40 menitan. Ini keyword atau sedang kelompok. Jadi di sini instruksinya ada read this scrambled sentence on your worksheet with your group. Arrange them into a proper line of structure. Orientation, series of events, orientation, kayak tadi kan. Kayak tadi. Nah, terus ditulis ulang. Oke? Tulis ulang. Rewind the correctly ordered paragraph. Namun itu group assignment Nah, terus analyze. Nanti dipresentasiin saja. Ya. Nah,
4. Itu 6 boleh. Itu yang ke-6 boleh. Nah, ini tugasnya kan ada A, B, C, D, E. Ini sebenarnya acak. Tapi di sini itu sebenarnya biografi yang tadi. Nah, ya sama itu betul. Nah, terus ditulis di catatan. Apa? Ya, catatan. Terus begini, orientasinya yang mana? Orientasinya yang mana? Terus yang eventsnya yang mana? Terus conclusionnya yang mana? Gitu kan? Oke? Bisa dimengerti? Nah, terus di sini ada tambahan ya. Mention, orientasi yang di teks juga. Terus apa tadi? Nah, di sini Bukan orientation. Orientation setelah itu kan analisis itu. Terus Baru reorientasi terakhir. conclusion. Nah itu ditulis di papan tulis. Jadi anak-anak kan ini masih belum dengar. Yang mana contohnya apakah ini yang ini apa? bisa dimengerti? Atau kayak aku banget ini coba tanya. Sebelah mana? Bisa dipahami? Habis itu ini bakalan di timer sekitar 40 menit. Apa 30 menit? Istirahat. Kelamaan. Ini kalau menurut kamu tambahin tulisan nggak? Enggak, cuman apa? Bagian misalnya A tuh apa termasuk orientasi, apa Tambahin tambahin papannya terlalu 20 menit. ntar maksimal kan cuma dia cuma 3 menit. Bukan melengkapi.